Assalamualaikum, kembali lagi dengan Mimin di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Life of Pi. Film ini berceritakan tentang sebuah keluarga ingin pindah ke Kanada dengan menumpang di kapal kargo. Dan di tengah Samudra Pasifik kapal kargo dihantam badai dan tenggelam dan hanya menyisakan seorang anak muda dan seekor harimau yang terdampar di Samudra Pasifik selama lebih dari 200 hari hanya dengan menggunakan perahu kecil. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah dia akan selamat atau tidak? Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita yaitu Pi. Pi sedang bersama dengan seorang penulis novel yang sudah tidak punya cerita lagi untuk ditulis. Dan dia ingin mendengar kisah dari Pi yang berlayar sendirian di Samudera Pasifik. Tapi Pi mengatakan dia tidak bisa berlayar, itu hanya terpaksa dan tidak sengaja dia berlayar dengan Richard Parker. Richard Parker adalah seekor harimau. Pi menceritakan bahwa ayahnya mempunyai sebuah hotel dan kebun binatang. Dan dia mempunyai seorang abang yaitu Raffi. Pi kecil sangat tertarik dengan sesuatu yang baru, sampai-sampai Pi mempelajari 3 agama sekaligus. Hindu adalah agama saat dia lahir. Dan dia mengenal Kristen saat Raffi memberikan tantangan padanya untuk meminum air suci dari sebuah gereja. Dan yang terakhir adalah Islam. Saat mereka sedang makan malam, ayahnya Pi yang tidak percaya agama atau lebih tepatnya ateis, mengatakan pada Pi tidak bisa memiliki 3 agama. Karena jika memiliki 3 agama sekaligus, itu tandanya dia tidak mempercayai satu pun. Dan ayahnya menyuruh Pi untuk lebih memilih sains daripada agama. Tapi ibunya mengatakan bahwa Pi masih dalam masa pencarian. Keesokan harinya Pi dengan Raffi pergi ke kebun binatang untuk melihat harimau lebih dekat. Pi ingin memberikan makan harimau tersebut dengan tangannya. Raffi melarangnya tapi Pi bersikeras. Saat harimau tiba, Raffi berlari memanggil ayahnya. Saat harimau sudah ingin memakan daging tersebut, ayah Pi datang dan berteriak. Harimau pun lari dan Pi dimarahi oleh ayahnya. Pi mengatakan bahwa harimau punya jiwa itu terlihat dari matanya. Ayah Pi mengatakan bahwa harimau bukan temanmu. Dan ayahnya memberi sebuah contoh untuk Pi dengan meletakkan seekor kambing di depan kandang. Tentu saja harimau langsung menerkam kambing tersebut. Setelah adegan itu Pi jadi tidak semangat untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan Pi sudah beranjak remaja, ibunya menyuruh Pi untuk belajar musik. Disinilah Pi bertemu dengan seorang gadis bernama Anandi. Saat kelas sudah selesai Pi mengikuti Anandi tapi ketahuan. Dan Anandi menanyakan kenapa Pi mengikutinya, lalu Pi menanyakan tentang tarian kepada Anandi. Setelah pertemuan itu, Pi membawa Anandi melihat Richard Parker. Saat sedang makan dengan keluarganya, ayah Pi mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan India. Mereka tidak bisa lagi hidup di India karena tidak ada dukungan dari pemerintah lagi untuk kebun binatangnya. Mereka akan menjual kebun binatangnya tapi tidak dengan hewannya, dan mereka akan ke Kanada dengan menumpang di kapal kargo. Pi bertemu dengan Anandi dan mengatakan akan kembali lagi. Terlihat Pi sudah berada di kapal kargo dan ibunya mengatakan mereka melakukan ini untuk Pi dan Raffi. Dan saat akan makan malam, ibu Pi meminta makanan vegetarian tapi pelayan kapal berlaku tidak sopan dan ayah Pi marah dan hampir berantem. Mereka pun hanya mendapatkan nasi tanpa lauk. Setelah 4 hari berlayar melewati Manila, mereka sampai di atas Palung Mariana, bagian terdalam di bumi. Kapal mereka dihantam badai. Pi bangun dari tidurnya dan menuju ke atas dek kapal untuk melihat badai. Dan Pi berteriak dan meminta pada Tuhan agar badai lebih deras. Dan benar saja badai menjadi lebih deras sehingga menghanyutkan seorang awak kapal. Saat melihat itu Pi langsung berlari menuju ke kamarnya. Ternyata air sudah memenuhi ruangan dan binatang terlepas. Pi tidak bisa sampai ke kamarnya,
dan meminta tolong untuk menyelamatkan keluarganya, tapi Pai malah dilempar ke perahu oleh awak kapal. Dan perahu pun terjatuh saat ada zebra yang melompat. Perahu terbawa oleh arus yang deras, dan memperlihatkan kapal kargo hampir tenggelam. Pai melihat seseorang berenang di tengah badai. Saat ia ingin menolongnya, ternyata itu adalah Richard Parker alias harimau. Saat Pai menghalaunya, harimau itu berhasil naik ke atas perahu. Pai lalu melompat ke laut. Saat di dalam laut, Pai melihat kapal kargo tenggelam. Lalu Pai menaiki perahu lagi, dan memanggil ibunya, ayahnya dan Raffi abangnya dan meminta maaf. Keesokan harinya, dari dalam terpal perahu keluar seekor hyena. Dan saat itu juga Pai melihat orang utan yang terapung di laut. Dan dia menaikkan orang utan itu ke perahu. Saat hyena mulai kelaparan, hyena pun membunuh zebra dan Pai tidak bisa menolongnya. Pai memeriksa perbekalan yang ada di perahu, dan mengambil baju pelampung diikat menjadi sebuah rakit. Saat hyena ingin memakan rusa yang sudah mati, orang utan marah dan melawan hyena, tapi orang utan ikutan dibunuh oleh hyena. Pai mulai marah dan ingin membunuh hyena. Tiba-tiba muncul harimau dari bawah terpal dan menerkam hyena. Pai terkejut dan langsung melompat ke laut dengan rakit yang dibuatnya. Saat Pai kembali ke perahu untuk mengambil perlengkapan lainnya, dia menemukan minuman dan makanan. Pai beberapa kali hampir diterkam oleh harimau itu. Setelah menangis semalaman, paginya Pai menulis surat untuk meminta tolong dan dihanyutkan dengan kaleng minuman. Dan berdoa kepada Tuhan. Beberapa hari berlalu, Pai disibukkan dengan membaca buku cara bertahan hidup di laut. Pai mulai mencoba untuk menjinakkan harimau, tapi itu belum berhasil. Saat sedang memancing ikan untuk harimau agar tidak memangsanya karena kelaparan, harimau itu melompat ke laut untuk menangkap ikan. Kesempatan itu digunakan oleh Pai untuk naik ke atas perahu dan menaikkan rakitnya. Lalu Pai mengambil kapak yang ada di perahu untuk membunuh harimau yang tidak bisa lagi naik ke atas perahu. Tapi Pai tidak tega membunuhnya. Setelah membawa semua perbekalannya, dan Pai pun menyelamatkan harimau itu. Keesokan harinya Pai berhasil menangkap ikan, tapi setelah membunuh ikan itu Pai menangis meminta maaf dan berterima kasih kepada dewanya. Lalu ikan itu diberikan kepada harimau. Pada malam hari, laut terlihat indah bercahaya. Saat Pai asik memainkan air laut, tiba-tiba muncul ikan paus dari dasar laut. Pai dan rakitnya pun terpental sehingga perbekalan makanan Pai berhamburan ke laut. Setelah 30 hari berada di laut, saat Pai mau menaiki perahu, tiba-tiba kepalanya dihantam oleh ikan terbang. Dan Pai melempar ikan itu ke arah harimau, tapi ikan itu terbang ke laut. Dan datang ikan terbang yang lebih banyak ke arah mereka. Saat ada ikan besar masuk ke dalam perahu, Pai merebut ikan itu dari harimau. Malam harinya Pai pun langsung memakan ikan itu. Pai mulai melatih harimau agar bisa hidup berdampingan. Dan kali ini Pai berhasil melatihnya. Dan Pai membuat rakit yang serasa berada di Hawaii. Gokil ini mah. Dan saat sedang bersantai, Pai melihat sekawanan lumba-lumba. Dan di balik lumba-lumba Pai melihat sebuah kapal dan berteriak memanggil dan menembakkan flare gun, tapi tidak terdengar dan dilihat oleh kapal tersebut. Pai sudah bisa berbagi perahu dengan harimau. Terlihat Pai menulis dengan sisa pensil yang dimilikinya. Tiba-tiba badai datang ke arah mereka. Saat Pai ingin menyimpan bukunya, buku itu terbang di bawah angin. Lalu Pai melihat cahaya yang memancar dari langit di dalam badai. Dan mereka terombang-ambing di dalam badai tersebut. Setelah badai berhenti, terlihat Pai sangat kelelahan, terlebih lagi Richard. Pai mendekatinya dan memangku kepala Richard di pahanya, dan berkata, "Ibu, Ayah, Raffi, aku senang akan berjumpa kalian sebentar lagi. Dan berdoa kepada Tuhan, terima kasih untuk memberiku hidup. Aku siap sekarang." Saat terbangun dari tidurnya, Pai sudah sampai di sebuah pulau. Pai lalu memakan rumput laut dan akar yang ada di sana dan menjelajahi pulau. Pulau dihuni oleh hewan merkat. Di tengah hutan ada bundaran air tawar, lalu Pai berenang di kolam tersebut, dan setelah selesai berenang, Pai melihat Richard memakan merkat. Sore harinya Pai telah membuat tempat tidur di atas pohon dan melihat kawanan merkat berlari menaiki pohon, dan Richard pun berlari menuju perahu. Saat terbangun di tengah malam,
Pai melihat air kolam berubah menjadi asam dan membuat ikan mati. Dan saat Pai mengambil buah dari pohon itu dan membukanya, terdapat gigi manusia di dalamnya. Keesokan harinya Pai sudah bersiap meninggalkan pulau dengan perbekalan makanan. Dan dia memanggil Richard agar segera menaiki perahu. Akhirnya mereka sampai di sebuah pantai yang berada di Meksiko. Terlihat Pai sudah tidak sanggup lagi menggerakkan badannya. Dan Richard pergi meninggalkan Pai yang terbaring di tepi pantai. Setelah beberapa jam akhirnya Pai ditemukan oleh penduduk di situ, dan saat mereka membawa Pai menangis karena Richard pergi begitu saja. Tanpa menoleh kepadanya sekalipun. Dan benar seperti apa yang dikatakan ayah Pai. Hewan buas bukan sahabatmu. Dan saat di rumah sakit, Pai didatangi 2 orang Jepang untuk menanyakan kenapa kapal tenggelam. Tapi mereka tidak percaya tentang cerita Pai. Lalu meminta Pai menceritakan cerita yang masuk akal tanpa adanya harimau dan semacamnya. Lalu Pai mengarang cerita tentang 4 orang yang selamat, tapi sebenarnya yang diceritakan Pai kepada mereka adalah kisah 4 binatang yang ada di perahu itu. Kembali ke masa sekarang, penulis meminta izin kepada Pai untuk menulis ceritanya dan Pai mengizinkannya. Dan Pai sekarang mempunyai istri dan 2 orang anak. Film pun tamat. Film ini menceritakan kepada kita, jangan pernah mudah menyerah dengan situasi yang kita anggap tidak mungkin. Di sini Pai membuktikan bahwa dengan tidak menyerah untuk selamat dan hidup, dia bisa selamat. Dan terlebih lagi jangan pernah meninggalkan Allah dalam hidup kita. Setiap kesusahan pasti bakal ada kemudahan setelahnya. Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang meminta pertolongannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton rangkuman film dari Mimin sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like ya. Terimong genaseh berayek tat.